Yuk, masih di Sadaya, sharing dakwah bareng Baraya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita memulai sharing-sharingnya untuk masalah ya dakwah lah, karena kita di sini juga bukan ustadz. Ya, Kang Herul di sini sudah ada juga. Ya, kita cuman sekedar sharing aja gitu. Nanti mungkin ada yang punya kritik saran atau ilmunya yang ya tinggi ya, mangga silahkan untuk kritik saran, atau kita boleh di sini bersama-sama juga kita ikutan untuk membahas mungkin, atau ya sekedar sharing aja, sharing santai saja. Oke nih, sekarang kita sudah kedatangan Kang Herul yang biasa ngisi acara Tumit ya, Kultum semenit yang biasa di share. Bisa memperkenalkan dulu Kang Herul? Ya baik, terima kasih Kang Nanang. Mangga. Baik sahabat Sadaya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang saya hormati Kang Nanang, yang saya hormati juga untuk sahabat Sadaya sekalian. Ini santai aja ya, santai. Iya, santai aja. Betul. Kita santai aja ya Kang Nanang. Santai. Nama saya, kalau nama panjang mau nama pendek Kang Nanang? Panjang boleh, pendek boleh. Saya nama panjang aja ya supaya mudah dihafal. Jangan kepanjangan. Oh iya, nanti lupa ya. Lupa ntar. Iya. Baik, nama saya Dede Khairul Mahfud. Sering dipanggil Deka, sering dipanggil Hairul, sering dipanggil Dede, sering dipanggil Mahfud. Kang Nanang, bebas mau manggil yang mana aja. Banyak juga ya berarti? Iya, betul Kang Nanang. Ya, jadi untuk singkatnya kenal aja Kang Hairul gitu ya. Sering dikenal oleh sahabat-sahabat sekalian gitu. Siap. Saya tinggal di Tapos Kang Nanang. Tinggal di Tapos. Iya, untuk Taposnya di mana tuh Kang Herul? Banyak soalnya Tapos nih. Tapos ini lebih lengkapnya lagi di Gang Nuruski. Iya, RT 2 RW 5 Kang Nanang. Yang pasti sih rumahnya mempunyai daun pintu dan genting. Siap. Kalau nggak ada pintunya berarti bukan rumah dong? Bukan Kang Nanang, kebun. Siap. Apalagi di Tapos sibuknya apa nih Kang Herul selama ini nih? Kira-kira apa ngisi di acara Tumit doang kesibukannya? Untuk saat ini kesibukan masih di acara Tumit, tapi kita juga sempat mengadakan suatu perkumpulan anak muda Kang Nanang. Iya. Di wilayah Cilangkap sana, yaitu ya kita fokus hanya untuk belajar baca Quran aja Kang Nanang ya. Salah satu yang untuk program kita pertama adalah Juz Amma Kang Nanang. Juz Amma itu perkumpulannya anak-anak dari mana tuh Kang Herul? Kita campur Kang Nanang ya. Ada memang satu basis ya. Satu basis itu dalam arti satu kerjaan. Ada juga mungkin dari luar kerjaan Kang Nanang ya. Mungkin aktivitas sehari-hari ada yang ngojek, ada yang macul, bukan Kang Nanang ya. Macam-macam deh pokoknya. Emang masih ada sawah di Tapos nih? Kang Nanang alhamdulillah. Kalau dia jadi perumahan semua. Nah, itu Kang Nanang ya. Adalah sepetak dua petak yang bisa dipacul Kang Nanang ya, ditanemin singkong gitu Kang Nanang. Kayaknya sekarang mah bukan macul lagi, sekarang mah udah perumahan semua. Oh iya Kang Nanang, betul Kang Nanang itu. Ya. Mungkin kalau yang mau tambah kenal bisa di komentar aja, di kritik saran, karena hari ini kita mau bahas satu materi, bukan materi ya, kayak sharing aja dah, ngobrol aja lah gitu ya. Apa ya yang enaknya, tema lah, ada tema itu karena kan kita ngeliat nih untuk sekarang ya, untuk anak, terkhusus kita anak muda ya, apalagi di zaman globalisasi yang seperti ini, kayaknya mulai tidak semangat ya untuk menggali ilmu-ilmu agama. Untuk bahkan kita lihat di musola atau di masjid aja itu yang ajan itu kakek-kakek mulu tiap subuh ya Kang Herul. Iya betul buat Kang Nanang. Sedih banget kalau kita lihat gitu kan. Efeknya apa? Negatifnya yang pertama, sound speaker mic itu cepat rusak. Iya. Ya, karena suaranya kan begitu ya. Iya. Begitu, betul Kang Nanang itu. Jadi cepat rusak. Ya, jadi kalau misalkan suaranya enak kan mantep gitu.
Ya, jadi di mic juga kagak ini. Nah makanya di sini kita coba untuk sharing-sharing aja gitu ya. Mungkin anak-anak muda yang mau ikutan juga di sini sharing mah enggak, kita masih ada kursi juga, masih ini cuman mic-nya doang kagak cukup ya. Kita baru mulai. Nah untuk zaman sekarang kan anak muda sekarang ini lebih banyak ke gadget ya. Kalau kita lihat bahkan bocah kecil aja sekarang, bocil-bocil udah gadget mainannya. Betul. Udah game, udah yang ya akhirnya juga banyak juga yang menjurus kepada yang negatif ya, yang melebihi itu gitu kan. Nah maka di sini ya kita mau sharing nih dengan Kang Khairul, terutama untuk anak muda ya, kalau bisa anak muda Kang Khairul ya. Oh iya, kan saya masih muda ya. Kang Nanang. Iya makanya ya, saya juga masih muda nih, masih 17 tahun. Waduh, sisanya apa gimana Kang? Iya, sisanya kayaknya. Ya, jadi yang pertama saya sih mau ini ya, mau sharing Kang Khairul ya, untuk apa ya yang disebutnya ya, pemuda bukan ini ya, atau satu golongan, atau misalkan manusia lah, kita sebutnya manusia dulu deh. Sebenarnya yang kriterianya yang mendapatkan pertolongan ya, pertolongan Allah nanti di akhirat, terus ada berapa sih kriterianya Kang Khairul? Oh, berat banget ya pertanyaannya Kang Nanang ya. Jangan ditambahin beras makanya. Iya berat. Iya. Ya, tapi sebelum dijawab sebentar Kang Khairul. Iya, boleh. Jadi channel Al Kausar TV ini boleh ya diisi oleh anggota Al Kausar. Jadi Al Kausar itu anggota Marawis ya. Jadi Kang Khairul ini juga termasuk anggota Marawis. Betul sekali Kang. Ya, dari 2009 kita bergerak dengan Kang Jajan juga yang kemarin cover sholawat ya Nabi Salam Alaika, itu ada juga, itu juga vokalnya, itu ketuanya gitu. Nah, jadi Al Kausar ini berbentuknya di awalnya ada Marus Hadroh jadi gitu. Nah sekarang itu masih berlanjut, dan sekarang juga ada akustik Al Kausar juga berlanjut, dan kegiatan juga ada majlis taklim juga ya, di situ ada majlis zikir ya. Mungkin nanti kita juga mau ada tambah untuk majlis tahsin, cuman ya masih dikondisikan gitu. Nah mungkin terbuka ya Al Kausar TV ini untuk seluruhnya, untuk anak muda dimanapun ya, silakan. Yang punya kreasi kalau misalkan mau tampil di sini silakan, itu gratis ya, free, karena kita memang sosial ya niatnya, silakan. Bahkan yang mau ada usaha, mau ditampilin iklannya, mangga kita nanti tampilin di acara Sadaya Jaring Dakwah Bareng Baraya ini, nanti kita tampilin di sela-selanya atau iklannya. Atau nanti udah usaha jual pakaian ya, atau kayak saya nih usaha AC ya, mungkin udah banyak yang tahu, cuman nggak saya tampilin nih di sini. Jadi ini saya kasih untuk para UKM, untuk para pengusaha anak muda mau tua, silahkan kirim aja videonya. Nanti ada WhatsAppnya, nanti saya taruh di deskripsi ya, deskripsi video YouTube. Nanti di WhatsApp aja ke situ, silahkan kirim ya, silahkan kirim aja. Nanti saya posting di program Sadaya, jadi bisa dilihat sama orang banyak kan, lumayan gitu. Itu silahkan, itu gratis ya, mumpung masih gratis ya. Nanti mah kalau udah banyak yang lebih nonton lagi ya mungkin masih gratis, cuman ada infak lah untuk nanti digunakan untuk, karena kita mau ada niat ya Kang Khairul ya, kalau kita ini udah besar kita mau bikin saung tahfiz lah ya. Iya, insyaallah Kang Nanang ya. Mudah-mudahan sih ya, ini niat dari awal ya, walaupun ya masih ngawang-ngawang, tapi kan yang penting ada niat dulu gitu ya, bismillah gitu. Yang penting niat kita patenkan Kang Nanang itu ya. Harus paten niatnya ya. Oke, kita kembali lagi ya. Udah ngalor ngidul, kita kembali lagi. Tadi ada berapa Kang Khairul yang mendapatkan pertolongan atau naungan Allah di akhirat nanti? Oh baik Kang Nanang. Ini sebelumnya saya bukan ustadz ya, kita juga sama-sama belajar gitu Kang Nanang ya. Siap. Jadi kalau ada jawaban yang kurang pas atau ada yang salah, harap dimaklum lah ya. Namanya masih belajar Kang Nanang ya. Kita namanya sharing. Iya, makanya kita berusaha nanti, hanya. kalau ustadz nanti saya panggil narasumbernya ya, silakan request mau ustadz siapa, mau Ustadz Adi Hidayat
juga. Nanti kita insya Allah ya kita Insya bisa Allah. hadirkan gitu ya. Kita hadirkan, tapi hadirkan videonya yang nanti kita tampilkan. Kita ngopi dari YouTube paling. Iya baik Kang Nanang. Setidaknya kita berusaha untuk mengajak pada kebaikan itu Kang Nanang ya. Ya, ya. Seperti tadi kembali lagi yang seperti Kang Nanang sampaikan tadi, ada 7 golongan Kang Nanang. Oh, 7. Ada 7 golongan. Juga ya kriterianya. Banyak Kang Nanang. Makanya kalau kita sampaikan di forum saat ini kayaknya Iya, nggak pas Kang Nanang, karena Masalahnya. akan banyak makan waktu Kang Nanang. ya ini karena kita ini syuting malam nih ya. Ini udah jam 9. Nah, iya. Ya, kopi belum diseduh. Nah, itu takutnya kopi keburu dingin Kang Nanang ya. Ini kopi belum diseduh. Nanti diseduh nih keburu dingin ya kan kalau udah Iya, dingin nggak enak Kang Nanang ya. Oke. Ada 7 golongan Kang Nanang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar kelak, atau mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cocok nih, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Nah, sesuai tema cocok. kita hari ini Kang Nanang. Ya, kita kan masih pada muda-muda. Iya, Saya betul. juga muda 17 tahun ya. Iya, 17 tahun Kang Nanang ya. Alhamdulillah. Istri saya udah tidur ini nggak dengar. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Ya. Nah ini saya menarik nih, tumbuh dalam ibadah tuh. Yang dimaksud tumbuh dalam ibadah itu seperti apa nih Kang Irul? Jadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ialah pemuda Kang Nanang yang dari kecil ya sudah Allah berikan hidayah, Allah berikan dia taufik hingga dia Allah beri kemudahan untuk melakukan ibadah atau amal soleh Kang Nanang. Tambah lagi nih Kang Nanang ya. Ya. Sudah Allah tambahkan, Allah tanamkan dalam hatinya yaitu kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Nanang. Wallahu a'lam. Ada lagi ya Kang Irul? Mungkin untuk sementara baru itu Kang Nanang. Itu ya. Iya. Karena emang kita dibatasi nih sama Pak produser ini. Ya waktunya. Tadi adalah yang ditumbuhkan cintanya ya kepada Iya, cinta Allah kepada Subhanahu wa taala. Itu yang nah cuman bagaimana tuh untuk menumbuhkan itu rasa cinta itu kan ya kita gimana ya? Ya kadang-kadang sama ya ini juga kan istilahnya kita tuh banyak hilapnya ya untuk di dunia ini, kadang-kadang kita banyak lupanya gitu ya. Nah gimana tuh Kang Irul untuk senantiasa kita numbuhkan rasa cinta itu supaya kita masuk ke dalam golongan yang pemuda tadi tuh, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Baik Kang Nanang. Yang pertama, yang paling harus kita tanamkan dalam hati kita, kita harus munculkan rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut bukan takut istri berarti. Bukan, ya. Takut kepada Allah ya. Takut kepada Allah Ya, Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut inilah ya, jadi manusia atau pemuda ini takut untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu Kang Nanang. Mau dia ucapan, mau dari tingkah lakunya, mau dari akhlaknya. Ya, karena dengan kecintaan inilah pemuda ini bisa lahir menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanamkan rasa takut. Jadi itu dulu dah ya. Iya, itu dulu dah Itu ya. dulu. Soalnya ini juga susah ya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Allah itu ada, tapi kita masih bisa berbuat Iya, betul Kang Nanang. negatif, termasuk saya ya. Sama Gitu kan. Kang Nanang. Kadang-kadang kita ke masjid ada godaan sandal bagus kan, kita ada godaan juga nih sandal bagus amat ya. Kadang-kadang kita pengen ada mau nuker baik gitu. Benar. Iya. Benar Kang Nanang. Pengennya kita sandal baru baik kalau ke masjid, nah itu. Padahal itu di masjid segitu ya. Apalagi bukan di masjid. Nah. Gitu ya. Kadang-kadang kita berzikir aja, kita pikiran di mana tahu ya. Hati kita di mana tahu. Itu kadang mulut kita lagi berzikir gitu. Apalagi enggak berzikir gitu. Nah, itulah kuncinya hati Kang Nanang. Itu berarti ya. Intinya menumbuhkan rasa takut. Jadi bukan cuma nama istri, menumbuhkan rasa takut. Jangan Yang terbalik Kang Nanang ya. jangan terbalik sama Allah nanti. Betul. Bodoh amat sama istri mah dipanggil aja langsung nyaut ya. Betul banget Kang Nanang itu. Oke, jadi berarti itu ya, berarti itu termasuk ciri-ciri juga ya untuk masuk ke dalam kategori pemuda dan taat ibadah itu. Betul. Ada lagi nggak selain itu? Ada Kang Nanang. Apa tuh Kang Irul selain itu? Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu senantiasa melakukan amal kebaikan. Lebih senang banget deh ngelakuin yang baik-baik gitu Kang Nanang ya.
dibanding yang kurang baiknya gitu. Iya. Lisannya nggak pernah ngucap yang kotor, selalu terjaga dari hal-hal yang kotor. Walaupun terkadang kita suka kelepasan ya Kang Nanang ya. Iya wajar. Iya wajar ya, namanya manusia gitu. Wajar. Maka di situ kita belajar melatih lisan kita Kang Nanang. Itu salah satunya lisan. Lisan Kang Nanang, senantiasa mengucapkan yang baik. Adab yang luar biasa, akhlaknya yang luar biasa. Dia senang menghormati yang lebih tua, menghargai yang sesama, serta menyayangi yang lebih muda. Itu karena yang bisa kita lihat dari pemuda yang ini. Pemuda itu belum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang menurut saya sangat menjadi penyemangat ketika melihat seorang pemuda yang rajin Kang datang ke majelis ilmu. Dia rajin menjaga sholat berjamaahnya. Dia rajin membaca Quran, dia rajin menjaga zikir pagi petangnya. Ini pemuda-pemuda seperti ini Kang yang membuat hati saya itu terpaut ya, untuk ingin bisa seperti itu gitu Kang Nanang, walaupun belum bisa. Karena kan kita intinya kan apa ya, kita selagi ada usaha untuk menjadi lebih baik kan. Betul Kang Nanang. Kita kan namanya hidayah Allah terus dikejar ya. Betul. Jangan kita diem baik gitu. Iya, diem baik ya. Pada diem sakit Kang Nanang diem baik. Iya, makanya diem baik ntar gimana gitu kan. Jadi pemuda apa istilahnya tadi hidayah itu, ilmu itu harus dikejar gitu ya. Makanya kita harus semangat nah, dalam artian itu. Nah tadi pemuda yang selalu terpaut kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Positif betul Kang Nanang. Positif ya. Benar. Iya. Berarti kalau misalkan saya kena corona berarti termasuk pemuda lebih ibadah. Iya positif ya. Berarti harus dikarantina di rumah Kang Nanang. Karantinanya dengan cara memperbaiki diri. Iya. Ya, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki. Jadi segala bentuk aktivitas kita yang baik tertinggal. Iya, jadi isolasi mandiri itu jadi di apa ya? Satu waktu ya, lumayan tuh 14 hari untuk kita introspeksi diri, muhasabah diri, betul. Ya kan? Memperbaiki diri. Jadi jangan diartikan lumayan nih 14 hari ya kan, malas-malesan nonton TV segala macam, dihabisin dengan waktu-waktu yang sia-sia lah gitu ya. Oke, tadi sampai mana tuh Kang Irul tadi? Jadi pemuda yang tadi yang pertama adalah pemuda yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Iya, kepada Allah. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa condong melakukan kebaikan. Ada lagi Kang Heru kira-kira? Ya, pemuda yang ciri-ciri ini masuk ke ciri-cirinya, ciri-ciri ya. Tumbuh dalam ibadah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dia nggak senang Kang Nanang membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Iya. Dia senantiasa memanfaatkan waktunya nih ya. Tidak mau tertinggal sedikit pun untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya taqarrub kepada Allah. Itu berat tuh. Berat karena kan kita 24 jam ini banyak godaan. Gitu. Apalagi sekarang ada YouTube ya kan. Iya, betul Kang Nanang. Kalau YouTube juga kalau lihatnya yang bukan positif seperti Sadaya ini susah ya. Betul banget Kang Nanang ya. Itu terbuang sia-sia gitu. Iya. Jadi banyak lah sekarang godaan itu. Banyak sekali pokoknya. Kita berat ya. Tapi bukan berarti dengan berat kita juga nyerah gitu ya. Benar Kang Nanang. Kita harus tetap berusaha lah gitu. Ya, tadi udah 3 tuh. Ini udah mau setengah jam kali ya. Ya, lumayan banyak ya. Kan nggak kerasa karena kalau ngobrol. Betul. Oke, udah 3 tadi. Yang terakhir adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah berarti. Iya, betul. Taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah berarti. Ada lagi nggak Kang kira-kira selain itu? Kalau melihat waktu kayaknya Kang Nanang nggak bisa dibeberin semua di sini. Iya memang ya. Iya, kita terbatas Kang Nanang. Ya, memang terbatas sih. Ini produser udah depan mata saya udah gini-gini baik ya. Iya, udah gini-gini baik ya. Iya. Aduh. Jadi oke. Mungkin tadi nanti kita sering-sering lagi Kang Irul di minggu depan kali ya. Iya betul, untuk melanjutkan. Lanjutin lagi nih. Ini belum kelar berarti. Belum panjang soalnya. Jadi bahasan malam ini adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah itu ada 3 ya kita sebutin tadi. Iya. Yang pertama yaitu adalah pemuda yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi PR kita lah, PR dulu nih. PR buat kita juga nih yang di sini ngobrol. Betul. Ya betul. Kan? Karena saya juga kita berdua ini banyak kekurangan. Jelas. Yang kedua adalah pemuda yang jadi apa kan dulu? Tumbuh dalam ibadah, menumbuhkan rasa takut. Yang kedua
adalah pemuda yang senantiasa condong untuk melakukan kebaikan. Betul. Nah, jadi kebaikan itu juga banyak, ya. Bisa bantu orang tua, nyuci piring tuh di rumah tuh. Bantu istri juga Bantu kebaikan. istri, kebaikan banyak. Ya, intinya yang bermanfaat ya untuk sesama manusia, untuk sesama kita lah ya, saling bantu ya. Ngasih utang juga itu hal yang positif. Cuman kalau punya itu juga ya, kalau nggak punya ya gimana lagi ya. Iya betul. Tapi kalau punya itu juga pahalanya gede tuh ngasih utang tuh. Ya, cuman yang diutangin harus tahu diri juga. Tahu diri. Ya. jadi keutang ya. Yang ketiga itu adalah tadi pemuda yang menumbuhkan rasa apa tuh tadi, Kang Irul? Takarub, mendekatkan, berarti bukan menumbuhkan tapi mendekatkan diri kepada Allah senantiasa tuh. Jadi kalau misalkan dengar azan langsung tuh dia mendirikan sholat ya, walaupun saya ngomong masih kadang-kadang dengar azan kita masih asik aja nih main HP. Kadang-kadang subuh kita 5:30 ya Kang. Nah, iya ya kan, kadang-kadang digabung sama duha ada. Iya itu udah. Nah, terus kalau dengar azan itu aduh, itu yang kita masih berat tuh. Azan kadang-kadang karena kita jualan nih Kang Irul nih, aduh layanin konsumen ya kan. Azan udah sholat zuhur udah mau ke asar udah mau ke maghrib. Nah itu tuh padahal itu bahaya, itu udah diancam juga soalnya di surat Al-Maun kalau Al-Maun betul. Itu orang-orang lalai termasuk ya. Nah, cuman kita kan sekarang kita sharing untuk menyadari itu ya kan, untuk memperbaiki. Jadi ya mudah-mudahan lah hidayah Allah ini selalu kita dibimbing lah betul. Amin ke jalan yang lurus. Amin amin. Nah mungkin begitu aja ya Kang Irul ya malam ini ya. Iya. Jadi kita lanjut lagi di Sadaya di minggu depan. Sadaya itu sharing dakwah bareng Baraya. Baraya itu bahasa Sunda ya. Baraya itu saudara ya, saudara seiman ya. Iya betul. Maksudnya saudara seiman. Jadi sharing dakwah itu ya ini isinya tentang agama, tentang ilmu agama. Mungkin nanti kalau untuk ilmu mungkin nanti menjurus kita panggil Ustadz nih. Iya, tentang Herul juga ada di sini juga, nanti ada kita panggil lah ya. Jadi kita diskusi sama para tuan guru ya. Para tuan guru di sini banyak soalnya ya, guru-guru kita juga. Jadi kita akan tampilkan, tapi tidak hari ini ya, karena kebetulan guru-guru kita nih masih pada ngatur waktu ya untuk syutingnya. Ya gitu. Mungkin Kang Herul ada sedikit lagi yang disampaikan, kata motivasi terakhir. Saya ini sih tips ya untuk kita, untuk para anak-anak, untuk para pemuda lah ya. Orang tua juga dah. Orang tua dah nggak apa-apa. Ini bisa manfaat juga kan luar biasa buat orang tua ya. Orang tua ibu-ibu ini buat iya betul Kang. Tipsnya karena kita hidup di zaman fitnah Kang Anang ya. Jadi selain tadi rasa khauf, kita harus tumbuhkan juga dalam diri kita itu roja, itu berharap ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segi apapun, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Terus yang ketiga dari pembahasan khauf, ada roja, mahabbah Kang Nanang. Rasa kecintaan yang kita harus tumbuhkan Kang Nanang. Ya, menumbuhkannya dengan apa? Itu tadi Kang Nanang. Seberat-beratnya kita melakukan amal soleh, mau yang wajib, mau yang sunnah, kita harus paksain Kang Nanang. Ya. Paksain. Iya, dengan rasa kalau kita nggak paksain itu nggak akan jalan-jalan. Kalau kita paksain, insya Allah nanti akan menjadi terbiasa gitu Kang Nanang ya. Makanya ada istilah kalau di Sunda tuh Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun ya. Itu kalau lagi males banget tuh. Betul Kang Nanang. Jadi niatnya tuh. Dan yang terakhir kita sama-sama lah, kita sering-sering hadir di majelis ilmu Kang Nanang. Iya. Karena itulah satu kunci ya kita untuk bisa melakukan amal soleh, dekat dengan Allah, menyembuhkan rasa takut, atau bisa meningkatkan keimanan kita Kang Nanang ya. Al imanu yajidu wa yanqus, iman kita kadang naik kadang turun kan. Nggak stabil. Terkadang kita jarang stabil ya Kang Nanang. Kebaikan turunnya gitu kan. Iya. Naik keimanan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, majelis ilmu inilah salah satu tempat kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Nah, ini satu wasiat ya, kalau saya katakan wasiat ya Kang Nanang ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, itu tuh ya. Sebenarnya berat ya. Berat Kang Nanang. Saya dengarnya berat banget ini. tapi insya Allah lah, bismillah. Ya, bismillah. Kita kan usaha, yang kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Betul. Karena kan ya mohon maaf ya,
apa namanya tuh yang ngasih makan anjing masuk surga. Oh iya betul Kanang ya. Itu ada kisah-kisahnya itu Ya ya. itu bahkan orang yang tidak pernah ibadah sekalipun bisa masuk surga gitu. Karena itu kita tidak tahu, makanya kita selalu berusaha ya mengejar. Ya kita nggak tahu lah, tapi ya selagi ada usaha insya Allah kan hasil itu tidak mengkhianati begitu. Betul. Ada istilah begitu. Oke Kang Herul, cukup mungkin ya. Cukup Kang Ya, Kanang ya. karena ini udah waktunya kita break ya, karena udah lumayan lama ini ya. Oke, sebelum kita tutup ya, saya mungkin ada pesan dari kita semua bahwa sekarang kan masih masa pandemi, jadi tetap ikuti protokol kesehatan, tetap ikuti arahan dari pemerintah, terus juga ya vaksin lah ya, kita ikutilah intinya, kita vaksin juga, kita ikuti, tetap gunakan masker gitu ya, cuci tangan ya. Sebenarnya sih itu kalau untuk cuci tangan sih Nabi juga sudah mengajarkan ya, Betul Kang Kanang. itu bahwa apapun, karena itu kan kebersihan kan, kebersihan itu kan sebagian dari iman, itu aja udah itu. Jadi ya itulah intinya, kita tetap jaga di pandemi ini, semoga kita sehat semua, rezeki kita berlimpah, Amin. berkah ya, Amin. terus juga kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus di jalan yang lurus ya. Gitu. Ya mungkin begitu, sebelum kita tutup mungkin doa Kang Heru sedikit aja. Oh jadi kan tadi saya udah banyak ngomong Kang Kanang ya, menjelaskan. Harusnya doa dipimpin sama Kang Kanang. Kagak, kan saya mah begini dah. Nanti aja tanggung. Tanggung nih, kalau kata orang tanggung. Ya, Baik, jadi angkatnya kagak double saya. Jadi Kang Herul yang double saya mah. Baik, kita doa ya Kang Kanang ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha wa qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah baca doa. Sekali lagi jika ada kesalahan karena kita manusia ya, wajar, kami mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah atau ada satu keterangan yang salah, bisa dikoreksi. Sekali lagi silahkan, mangga, kita menerima sekali kritik dan saran, ini sangat penting sekali. Jadi mangga nanti di kolom komentar, kalau komentarnya non aktif nanti saya kirim nomor WhatsApp kali ya di deskripsi, silahkan dicat aja. Itu mungkin Kang Herul. Baik, terima kasih atur nuhun atas waktunya malam ini. Sami-sami Kang Kanang. Nanti minggu depan insya Allah kita sambil ngopi aja dah ini ya. Nanti kita sambil ngopi nih kopinya karena belum siap tadi ya. Iya, dadakan ini. Ya, sekali lagi terima kasih kepada para sahabat Sadaya. Semoga selalu sukses selalu ya. Ya, kita sampai bertemu lagi nanti di Sadaya minggu depan, ya, sharing dakwah bareng ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.